Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, webinar kali ini, kita sudah memasuki pertengahan bulan Juli. Artinya apa? Di sini kita sudah bisa melakukan pergantian periode penilaian. Tapi sebelum Bapak Ibu masuk di situ, bahwa periode penilaian periode Juli Desember itu bisa Bapak Ibu guru lakukan jika kepala sekolah sudah melakukan pengaktifan ganti periode. Nah, di sini saya akan membuka akun kepala sekolah. Jadi intinya pergantian periode penilaian ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru jika kepala sekolah sudah melakukan pergantian. Nah, ini. Nah, kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode. Nah, di sini ini adalah akun kepala sekolah. Jadi, akun kepala sekolah ini jika sudah mengaktifkan ganti periode. Pelajari panduannya. Oke. Nah, di sini kepala sekolah ganti periode. Nah, di sini kepala sekolah mengaktifkan Juli Desember. Ini kuncinya. Berarti selama kepala sekolah ini belum mengaktifkan Juli Desember, jadi Bapak Ibu guru belum bisa. Nah, artinya kuncinya kepala sekolah dulu. Oke. Nah, ini sudah saya aktifkan akun kepala sekolah. Jadi dalam satu lembaga ini, guru dalam satu lembaga ini sudah bisa melakukan ganti periode. Nah, ini ya saya sekarang log out dari kepala sekolah. Kita akan sesuai dengan judul kita akan melakukan pergantian periode dan menyusun rencana hasil kerja yang mudah. Oke. Oke, sekarang kita masuk atas nama Supriyatno. Di sini kebetulan adalah guru olahraga. Nah, kita masuk. Nah, apa yang dilakukan? Nah, di sini adalah kita melakukan ganti periodenya. Nah, cek caranya. Caranya bagaimana? Sama. Nah, Bapak Ibu guru mengaktifkan ini. Ganti periode. Oke, klik ganti periode, aktifkan Juli Desember. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, jika kepala sekolah belum mengaktifkan ganti periode, maka Bapak Ibu guru belum bisa memilih ini, belum aktif. Oke, sekarang kita pilih. Nah, setelah Bapak Ibu guru mengaktifkan ini, langkah pertama adalah Bapak Ibu guru klik mulai periode 1 sampai 31 Juli. Nah, di sini mulai perencanaan kinerja. Isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Di bulan Juli ini, 1 sampai 31 Juli ini, Bapak Ibu guru sudah punya tugas isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Oke, kita klik mulai. Nah, di sini pastikan jenjang jabatan sesuai. Oke, ini 3D. Ini sudah benar lah. Di sini, Bapak Ibu, di sini harus sama dengan akun e-kinerja. Mulai dari nama, NIP, pangkat, golongan. Nah, ini. Efeknya apa kalau tidak sama? Makanya di sini ada edit. Harus sama dengan yang ada di e-kinerja. Kalau ini tidak sama, nanti tombol sinkron PMM
kemungkinan tidak muncul. Oke, karena ini kemarin sudah muncul berarti sama. Ini sudah sama. Oke, data sesuai. Data sudah benar. Oke, lah di sini yang muncul pasti rekomendasi. Ini kenapa muncul di sini, Bapak Ibu kepala sekolah juga. Ini adalah rekomendasi dari rapot pendidikan. Artinya apa? Ini yang rekom dari rapot pendidikan. Harusnya yang dipilih prioritasnya ini. Nah, berarti yang paling rendah dari rapot pendidikan itu dimunculkan di sini. Oke, ini kita pilih instruksi pembelajaran. Oke, sekarang kita ke pengembangan kompetensi. Nah, ini yang banyak sekali di buat pertanyaan atau bingung ada di sini. Nah, di sini kuncinya ini loh Bu. Bapak Ibu guru, 32 poin. Nah, mau nambah lagi, intinya kuncinya minimal 32 poin. Makanya di sini yang paling mudah. Kemarin kita akan bahas di sini dulu. Di sini dulu yang paling kalau Bapak Ibu paling mudah, pilih saja Kombel Praktek Belajar. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Seperti kita sekarang ini namanya komunitas belajar. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh atau tua-tua, bukan maksud hati merendahkan, pilih ini saja. Karena apa? Ini kita pilih dengan 8 kegiatan. Ini sudah mendapat 32 poin. Bapak Ibu tinggal mencari 8 sertifikat dari Kombel. Ini sudah memenuhi 32 poin. Nah, ini yang paling mudah. Oke, kita lanjut. Terus apa yang paling mudah lagi? Misalnya, yang paling mudah lagi adalah BIMTEK. Nah, misalnya BIMTEK melalui BIMTEK, bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis. Nah, bedanya apa BIMTEK dengan Kombel? Kalau BIMTEK itu 32 JP. Nah, misalnya ini BIMTEK karena poinnya 8, ini nanti untuk mudah. Kita buat dua kegiatan. Berarti sudah dapat 16. Kita buat yang di sini menjadi 4 kegiatan. Berarti Kombel butuh 4 kegiatan, 4 sertifikat dan bimbingan teknis 2 sertifikat. Ini juga sudah 32. Nah, ini juga mudah. Kalau Bapak, Pak, saya kemarin sudah 32. Saya mau nambah menjadi 40 misalnya. Nah, ini buat saja tetap. Misalnya 8 kegiatan 32. Berarti ini satu kegiatan. Sudah 40 nambah. Karena apa? Karena kemarin Bapak Ibu 32 poin. Sekarang ingin menjadi 40 poin. Nah, ini tombelnya 8 kegiatan atau 8 sertifikat. Bimteknya satu kegiatan sudah 40. Nah, di sini yang paling mudah. Karena apa saya tekankan 32 ini minimal. Nah, kan ini paling mudah. Nah, kalau saya seperti itu semester kemarin. Terus bagaimana Pak? Kalau kita misalnya menggunakan modul ajar, karena saya adalah guru. Oke, misalnya ini kita menjadikan modul ajar. Oke, yang 24 poin. Oke, sebentar. 24 poin. Nah, ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Di sini, kita semua di sini pasti sebagai penyusun perangkat ajar. Karena apa? Karena kita di sini adalah guru. Oke, ini sudah 24 poin. Kita butuh
24 kita butuh 32. Misalnya ini kita buat 4 kegiatan. Nah, 24 dan 16, 40 poin. Ini mudah. Ini yang pasti mudah. Komunitas belajar. Pak, bagaimana modulnya? Nah, misalnya saya buat contoh kita SD. Nanti kita praktekkan atau SMP. Kita buat misalnya ini SD. Ada 6 bulan. Berarti misalnya bulan Juli kita buat RPP Bahasa Indonesia. Bulan Agustus RPP modul ajar IPAS. Bulan September apa pendidikan Pancasila dan sampai per mapel setiap bulan kita gabung, nggak usah banyak-banyak. Kita buat satu mapel per bulan kita gabung menjadi satu semester. Karena apa di sini? Karena nanti muatannya hanya 2 MB. Ya, minimal sudah semua mapel kita gabung jadi satu. Nah, kalau ini misalnya Pak 32 saja berarti ini diturunkan menjadi 2 kegiatan. Berarti ini 24 poin dan 2 sertifikat Kombel cukup 32. Ini yang contoh paling mudah kalau menurut saya. Oke. Ini misalnya contoh yang banyak sekali. Nah, ini masih banyak sekali contohnya. Cuman jadi biasanya ada yang memilih narasumber. Nah, kalau Bapak Ibu tidak jadi narasumber, jangan pilih narasumber karena beda narasumber dengan peserta. Nah, kalau misalnya saya di sini sebagai narasumber, saya pilih narasumber ini. Nah, bisa narasumber praktek baik misalnya. Oke, kita hapus. Oke, sekarang ini di atas nama Supriyatno, ini kita buat 24 dari nanti upload modul ajar per bulan karena ini penjas malah enak. Kalau Pejo Juli kelas 1, Agustus kelas 2, nah, terus September kelas 3 sampai Desember kelas 6 kita per mapel itu kita gabung jadi satu. Ini sangat mudah. Ini Pejo. Oke, kita lanjut. Ini saya anggap selesai dengan memilih yang paling mudah tadi. Oke, kita ke tugas tambahan. Nah, sama ini tugas tambahannya apa? Misalnya menjadi wali. Oke, pembina ekstra kurikuler. Oke, terus yang paling mudah TPPK. Nah, di sini kemarin ada yang tanya, Pak, saya bendahara bos, apakah bisa? Sangat bisa, karena di sini ada sebagai pelaksana tugas tambahan bendahara bos. Ada lagi sebagai operator. Nah, ini kalau guru-guru ini yang pasti sebagai pembina ekstra dan tim pencegahan kekerasan. Oke, ini tugas tambahannya. Oke, kita ke perilaku kerja. Kalau ini disesuaikan saja. Oke, ini disesuaikan saja. Kita pilih yang sesuai dengan kita. Oke, kerangkuman. Di sini kelihatan apa rencana hasil kerja yang akan kita ajukan kepada kepala sekolah kita. Oke. RHK. Oke, aman. Nah, hasil observasi satu kegiatan. Nah, di sini memilih tadi sertifikat 2 kegiatan dan penyusun perangkat ajar 24. Oke. Nah, ini kita lanjut ajukan. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa mengajukan ke kepala sekolah. Ajukan. Oke. Atas nama Supriyatno ini sudah mengajukan kepada kepala sekolahnya. Karena tugas kita bulan Juli itu perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Ini artinya apa? Atas nama Supriyatno ini menunggu persetujuan
kepala sekolahnya. Oke, kita akan masuk menggunakan akun kepala sekolah untuk melakukan persetujuan. Oke, ini atas nama Supriyatno. Ya kan ya. Di sini kepala sekolah. Oke. Periksa. Nah, di sini Supriyatno. Nah, tadi ini melakukan perlu disetujui klik cek. Nah, di sini kepala sekolah bisa merubah ini. Nah, makanya saya sering tekankan kepala sekolah punya hak merubah. Misalnya ini tadi 8 poin. Oh, bisa kepala sekolah mengganti. Oh, ini kurang, Pak. Misalnya dijadikan 4 poin. Nah, berarti 24 dan 16. Berarti 32 nambah 8, 40. Itu wewenang kepala sekolah. Oke, ya. Ini contohnya saya rubah juga. Oke, ya. Ini kepala sekolah bisa cek ini juga, bisa menyesuaikan. Makanya haknya kepala sekolah. Baik, ke hasil kerja tambahan. Ini kepala sekolah juga bisa merubah, menghapus, dan menambah. Itu wewenang kepala sekolahnya. Oke, ke perilaku kerja. Nah, di sini klik persetujuan kepala sekolah. Oke, klik. Kepala sekolah sudah cek semuanya. Misalnya ini setujui. Oke, setuju. Nah, di sini atas nama Supriyatno sudah disetujui. Berarti bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu apa nanti? Observasi. Makanya tapi bulan Juli ini kita rencana hasil kerja. Oke, kita masuk lagi ke Supriyatno. Nah, di sini sepakati perencanaan kerja dari atasan. Oke, ya di sini sudah bisa. Oke, sudah Juli, Desember. Di sini sebagai pegawai. Ya, guru punya tugas lagi setelah disepakati cek dan sepakati. Nah, ini berarti kepala sekolah sudah menyetujui atas nama Supriyono. Tadi ditambah menjadi, nah ini yang awalnya mengajukan 8,2 sertifikat, sekarang menjadi 16,4 sertifikat. Tidak ada masalah karena kepala sekolah bisa merubah ini. Oke, hasil tambahan oke, perilaku oke, dan sepakati. Centang sepakat. Oke. Nah, di sini berarti atas nama Supriyatno ini punya tugas. Nah, tadi sudah punya tugas membuat atau melengkapi. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai Agustus 2024. Berarti atas nama Supriyatno ini nanti bisa mengerjakan mulai Agustus observasi. Ya, sama dengan kemarin. Oke, ya. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, kalau mencari sertifikat Kombel tadi itu sudah mudah melalui komunitas belajar. Berarti karena tadi memilih menyusun modul ajar, berarti Pak Supriyatno ini
punya tugas lagi membuat modul ajar. Oke. Nah, bagaimana kita akan praktek membuat modul ajarnya? Oke, kita akan praktek membuat modul ajar. Oke, kita akan praktek membuat modul ajar atas nama Supriyatno. Sini atas nama Supriyatno ini tadi kebetulan guru Pejo. Oke, ya di sini sudah lengkap kelas 1 sampai 6 Pejo. Berarti Pak Supriyatno ini menyiapkan modul ajar Pejo. Oke, Bapak Ibu guru jika menggunakan modul referensi ini hanya tinggal ganti identitas. Ganti identitas. Nah, ini misalnya nama kepala sekolahnya misalnya. Oke, contoh ya. Ini NIP kepala sekolah, ini NIP guru. Ini contoh saja. Oke. Nah, berarti ini contoh. Bila ingin memasukkan tanda tangan bisa langsung lewat sini. Ya, atau nanti manual saja. Oke, bisa lewat sini, bisa manual. Bagaimana kalau lewat sini? Kita klik ini tanda tangan, kita masukkan tanda tangannya. Iya, misalnya ini tanda tangan. Oh, nah ini contoh. Nah, masukkan tanda tangan kita oke ya. Pak Supriyatno ini butuh modul pejok kelas 1 sampai 6. Berarti membuat misalnya pejok modul kelas 1. Oke. Nah, di sini sudah ada modul fase A kelas 1. Nah, ini yang akan kita siapkan untuk memenuhi penyusunan perangkat ajar tadi dan juga untuk observasi. Oke. Nah, di sini kita ini tanda tangannya sudah masuk. Oke, kita cetak PDF, cetak PDF. Oke, atas nama Supri Yatno. Oke, kita cetak PDF-nya. Nah, di sini nanti sudah jadi atas nama Supri Yatno. Oke. Nah, kita akan masuk ke PDF-nya Pak Supri Yatno. Oke. Nah, ini yang kita cetak PDF tadi atas nama Supriyatno Pejo. Nah, tanda tangannya juga langsung masuk. Oke, ya. Tanda tangannya juga sudah langsung masuk. Bagaimana dengan kepala sekolah? Kita masukkan manual juga bisa.
Oke, oke, ini tanda tanya. Kita masukkan tanda tanya. Nah, kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk observasi dan juga kita bisa pakai untuk observasi dan juga nanti untuk pemenuhan RHK penyusun perangkat ajarnya. Oke, di sini misalnya ini kelas satu. Terus kita buat lagi untuk kelas 2-nya. Ini adalah hasil PDF tadi. Kita sudah bisa membuat modul ajar kelas satu. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk lagi modul ajarnya. Oke, ini ya. Di sini pilihannya kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Terus misalnya saya PAI, Pak, ya tinggal pilih PAI ini. Kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Atau saya guru kelas, Pak, ada kelas satu ya. Misalnya yang baru kelas 6. Oke. Berarti kelas 6 ini modul tinggal memilih sampul kelas 6. Oke. Di sini sudah ada program tahunan, semuanya ini program semester. Sampai ke bawah ini mulai terus modul aja. Semuanya sudah lengkap di sini. Oke, dan misalnya saya kelas 6 Pak, ada bahasa Indonesia. Tinggal klik kelas 6 bahasa Indonesia modul. Nah, di sini sudah muncul mulai identitas kelas 6 fase C semester 1. Nah, oke, ATP-nya nomor ATP 6.1. Kompetensi awal, profil Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik dan materi. Nah, sampai ke bawah kompetensi tujuan. Oke. Nah, sudah lengkap. Apakah ini bisa diedit, Pak? Bisa. Nah, Bapak Ibu di sini modulnya banyak. Tinggal pilih. Di sini ada mengenali tokoh, permasalahan tokoh, diskusi sampai ada 32 modul. Ini dalam satu semester. Bapak Ibu sesuaikan unsur surat resmi ya. Misalnya ini contoh bulan Juli mengenali tokoh. Nah, atau misalnya nanti ke Desember berarti sudah unsur surat resmi. Oke, kita pilih. Nah, unsur surat resmi. Nah, unsur surat resmi mulai dari ATP sampai ke bawah. Kita misalnya cetak. Nah, di sini sudah atau mau lihat dulu. Bisa dicetak PDF dan bisa dicetak printer langsung. Mudahnya di sini. Nah, ini. Bapak Ibu tinggal cetak ini. Nah, mudahnya di situ. Oke. Nah, nah, di sini tersedia kelas 1 sampai 6. Nah, ini misalnya edit.
Nah, Bapak Ibu kurang tepat ini misalnya bisa klik edit. Nah, Bapak Ibu bisa edit semua di sini. Nah, misalnya ATP-nya atau kompetensinya, tapi ini semua kan sudah disesuaikan. Kompetensi inti, ya bisa terus simpan setelah Bapak Ibu edit. Yes. Nah, oke. Nah, di sini sudah tersedia ada sampul, ada ATP-nya. Oke, nah, ATP-nya juga sudah ada. Oke, terus ada protanya, sudah ada protenya. Ini protanya, program tahunannya. Oke, sudah ada prosemnya, promes itulah kalau dulu. Sekarang prosem, kalau kurikulum Merdeka. Oke, sudah ada sesuai ATP tadi, mulai Juli sampai Desember. Tinggal ini Bapak Ibu sesuaikan bulannya, centangnya ini. Oke, setelah itu ada KKTP-nya. Kalau KKTP sekarang kalau di kurikulum yang dulu kan KKM. Nah, sekarang KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP sudah ada, sesuaikan. Masih bisa diedit. Tuh, edit KKTP. Nah, berapa? 65, 85, 70 sesuaikan lembaga Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita masuk lagi modul. Nah, sama modul ini seperti tadi, tinggal pilih modulnya. Ini sampai 1 semester. Pak, bagaimana kalau saya menggunakan ini untuk penyusunan ajar? Menggunakan kelas 6 berarti misalnya Pancasila buat Juli. Bahasa Indonesia buat Agustus. Matematika buat September. Ini misalnya yang akan dilampirkan. Dari semua ini gabung jadi satu, nanti di-upload. Oke. Nah, ini mudahnya kalau pakai referensi ini semester 1 sudah lengkap. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Oke, mungkin dalam webinar ini akan saya berikan Bapak Ibu dengan murah hanya 50 karena ini nanti targetnya nanti ini 100. Oke, Bapak Ibu bisa isi absen dan bisa pilih modul. Berarti dalam webinar ini Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dan modul ajar ini. Bapak Ibu ini mudahnya apa? Sekarang misalnya Bapak Ibu kelas 6, nanti tahun depan kelas 5. Masih bisa digunakan karena ini sudah 1 sampai 6. Tinggal pilih kelasnya saja. Nah, mudahnya di sini kalau menggunakan modul ini. Oke, Bapak Ibu tinggal edit tadi. Kepala sekolah, tanggal. Misalnya saya mau cetak tanggal lain, tinggal ganti bulannya. Oke, tinggal ganti di sini. Tahunnya nanti bisa diganti. Oke, misalnya nanti tahun 2025 dipakai lagi, tidak masalah. Nah, oke, selama kurikulumnya tidak berubah. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu jika ada yang bertanya, monggo terkait dari awal tadi tentang RHK sampai dengan modul ajar ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Kita akan buka sesi tanya jawabnya.